Limbah padat industri roti adalah limbah proses pembuatan roti atau kue yang tidak terjual. Limbah dari pabrik roti ini merupakan sumber energi terbaik bagi ruminansia dan efektif sebagai pengganti jagung bagi ternak unggas, tetapi karena mempunyai kadar garam yang relatif tinggi, maka penggunaannya dalam ransum dibatasi hingga 20%. Limbah padat industri roti mengandung bahan kering 89,8%, protein kasar 10,7%, serat kasar 0,4%, abu 3,8%, lemak kasar 12,7%, dan BETN 72,4%. Limbah ini baik untuk ternak sapi potong tetapi kurang baik untuk sapi perah laktasi karena memiliki kandungan serat yang tergolong sangat rendah. Berikut merupakan baku mutu limbah padat industri roti sebagai pakan ternak. Sumbernya dari Laboratorium Ternak Ruminansia dan Kimia Makanan Ternak Fakultas Peternakan Unpad 2007 dan Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan Ternak Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Berikut merupakan alat pengolahan roti akhir sebagai campuran pakan ternak. Mesin ini dinamakan dengan siroker atau mesin produksi roti kering pakan ternak. Mesin ini diciptakan oleh tim program kreativitas mahasiswa teknologi Universitas Untidar Magelang. Dengan adanya mesin ini, maka limbah padat industri roti berupa roti tak laku atau roti akhir yang tak terjual dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak dengan proses pengeringan terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke alat siroker. Dan alat ini akan mencetak roti kering pakan ternak. Mesin ini berfungsi menghaluskan dan mencetak bahan pakan menjadi bentuk roti kering. Pengolahan limbah padat basah dengan conductive drying. Pengolahan limbah roti menjadi kering dengan alat food waste recycle yang menggunakan metode conductive drying. Alat ini mengubah energi listrik menjadi energi panas, di mana panas dari heater dapat menurunkan kadar air dan massa limbah akibat adanya proses penguapan air. Ini akan mengurangi massa limbah, warna, bau, kadar air dan kadar kering, kadar volatil dan abu, pH, nitrogen, kota, fosfor, kalium, karbon, dan rasio CN. Perancangan alat yang digunakan menggunakan metode conductive drying, di mana pada alat food waste recycle antara heater dan limbah yang akan dikeringkan tidak adanya kontak langsung. Berikut merupakan perancangan alat dari food waste recycle dengan metode conductive drying. Alat ini terdapat 9 spesifikasi, yaitu pengolahan limbah padat dengan metode conductive drying. 1. Pengeringan dengan metode conductive drying lebih murah dibandingkan dengan metode lain, serta lebih efektif dalam pengeringan karena prosesnya yang tertutup dan menggunakan suhu 70 derajat Celcius dengan waktu 10 jam. Hasil pengeringan lebih efektif dibandingkan dengan metode lain. 2. Komponen bahan masih dapat dipertahankan sesuai dengan baku mutu yang ada, sehingga masih sesuai untuk dijadikan sebagai kompos. 3. Laju penguapan yang tinggi akan efektifkan proses pengeringan dibandingkan metode lain. 4. Prosesnya sangat sederhana dan dapat dilakukan untuk kalangan industri roti kecil atau UKM roti, lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya yaitu limbah B3 pada industri roti. Menurut Peraturan Pemerintah RI Pasal 1 Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengolahan limbah B3, itu merupakan zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia atau makhluk hidup yang lain. Limbah B3 pada industri roti itu terdapat pada dapur produksi roti itu sendiri, tempat cuci, kamar mandi karyawan, gudang, toko roti, dan ruang karyawan.
Di sini ada beberapa karakteristik limbah B3 pada industri roti, salah satunya yaitu gas yang mudah terbakar pada suhu dan tekanan normal, padatan yang mudah terbakar karena kontak dengan sumber nyala api, padatan atau cairan yang memiliki titik nyala di bawah 0 derajat Celcius dan titik didih lebih rendah atau sama dengan 35 derajat Celcius, dan lain sebagainya. Dan di sini dapat dilihat ada baku mutu dari limbah B3. Selanjutnya itu ada metode penanganan limbah B3 yang dapat dilakukan secara kimia, fisika, dan biologi. Untuk metode pengolahan secara kimia itu ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama stabilisasi, yang kedua presipitasi, dan yang ketiga adalah koagulasi dan flokulasi. Sedangkan pada metode pengolahan secara fisika tahapannya yaitu proses flotasi, proses filtrasi, proses absorpsi, teknologi membran, dan evaporasi. Selanjutnya di sini ada metode insinerasi atau pembakaran yang digunakan untuk memperkecil volume limbah B3 dengan menggunakan alat insinerator. Dan selanjutnya ada metode pengolahan secara biologi, ada beberapa tahapan yaitu bioremediasi dan fitoremediasi. Selanjutnya yaitu metode pembuangan limbah B3 itu dapat dilakukan ke dalam sumur dalam atau sumur injeksi, kolam penyimpanan, dan juga landfill untuk limbah B3. Di sini terdapat alat insinerator yang digunakan untuk menghancurkan limbah organik dengan melalui pembakaran pada suhu tertentu dalam suatu sistem yang terkontrol dan terisolir dari lingkungan sekitarnya. Di sini terdapat baku mutu dari emisi udara pengolahan limbah B3 untuk insinerator. Dan yang terakhir di sini ada kelebihan waste incinerator teknologi. Sekian penjelasan limbah B3 pada industri roti, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Desain alat pengelolaan limbah pada industri roti. Limbah gas merupakan limbah yang disebabkan oleh sumber alami manusia yang berbentuk molekul-molekul gas. Limbah gas ini tentu saja berbentuk gas. Karena bentuknya gas, maka limbah gas ini biasanya mencemari udara dan memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Limbah gas merupakan limbah yang fleksibel. Keberadaannya dapat tercampur dengan udara. Beberapa dampak adanya pencemaran limbah gas. Pertama, pemanasan global. Kedua, emisi karbon. Ketiga, hujan asam. Keempat, darah dengan oksigen kaleng. Dampak awalnya hanya berbentuk skala kecil, namun jika dibiarkan akan berdampak besar. Karakteristik limbah gas industri roti. Limbah gas merupakan limbah gas yang berbentuk gas. 2. Karena bentuknya gas, limbah sangat fleksibel. 3. Agar tidak berdampak buruk, maka limbah gas perlu dilakukan penanganan yang pas dan sesuai. Keempat, limbah gas perlu mendapatkan pengolahan atau penanganan khusus. Baku mutu limbah gas dapat dilihat pada gambar. Pengelolaan limbah gas. Ada dua metode, yaitu satu pengurangan gas buang, kedua metode fisik kimia. Pengelolaan pengurangan gas buang berikut pertama desulfurisasi, kedua menurunkan suhu pembakaran, ketiga menggunakan bahan alternatif. Pakailah bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan tidak mengandung bahan kimia. Penggunaan metode fisik kimia, langkah-langkahnya: 1. Metode fase padat untuk menyamarkan bau busuk yang tidak disukai dengan memberikan bau-bauan yang enak. Kedua, metode fase cair untuk penyerapan gas yang memiliki tingkat kelarutan yang tinggi pada gas cair. 3. Metode fase padat untuk penyerapan gas oleh senyawa-senyawa absorban dalam bentuk padat. Keempat, metode pembakaran dengan cara membakar langsung gas senyawa organik pada tingkat suhu yang cukup, sehingga dapat menghasilkan karbon dioksida dan air. Alat-alatnya: pertama, gambar wet scrub. Scrubber merupakan suatu variasi alat yang digunakan untuk memisahkan partikel-partikel solid dari udara atau gas dengan dibantu oleh cairan. Ada beberapa jenis scrubber, salah satunya wet scrubber. Wet scrubber memiliki kemampuan untuk mengurangi polutan udara dengan menanggulangi emisi debu dan emisi pencemar. Scrubber berguna untuk melindungi pengguna dan lingkungan sebagai penetral gas beracun dan gas reaksi dengan penggunaan air dingin. Yang kedua, gambar konverter katalik. Konverter katalik adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan emisi gas buang. Cara kerja alat ini adalah dengan menggabungkan oksigen O2 di udara dengan gas karbon monoksida dan hidrokarbon yang tidak terbakar untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Gas karbon monoksida ini berbahaya karena menghalangi pengikat oksigen
oleh hemoglobin akibat pernapasan menjadi terganggu. Berkurangnya oksigen di dalam darah ini